Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tugas 1.4.A.5 ruang kolaborasi modul 1.4, yaitu analisis kasus. Di bawah bimbingan Pak Ali Mutaki Espra sebagai fasilitator, Bu Nur Kamsiatun sebagai pengajar praktek, dan Bu Hera Oktavia sebagai pengajar praktek. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menganggap bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahui Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Pertama, validasi tindakan yang salah. Poin pertama, tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Poin kedua, apakah yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Eni? Memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Dan solusinya dari Natali dan Vivi yaitu kami meminta maaf Bu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Poin pertama, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Yaitu yang pertama, bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas dengan tema keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Dan Vivi dan kawan-kawan sekalian semuanya menjawab, kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas Bu. Poin selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Yaitu menyampaikan kepada Bu Eni bahwa telah memberitahui kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka kami akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti, seperti mengirim email kepada Bu Eni tentang diskusi kelompok. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali terhadap pelanggaran mereka yaitu pelanggaran yang pertama, tidak hormat pada Bu Eni, melanggar keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Restitusi yang mereka lakukan adalah meminta maaf
Hal ini sesuai dengan pelanggaran yang Vivi dan Natalie lakukan. Pelanggaran yang kedua yaitu tidak mengerjakan tugas matematika. Dalam hal ini, restitusi Vivi dan Natalie tidak ada. Adapun langkah-langkah restitusi telah diusulkan. Yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Yang ketiga, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Baiklah, di sini kami menjawab, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Hal ini terlihat dari Ibu Eni menggunakan kalimat membalas, sedih, dan menggunakan bahasa tubuh mendekat ke anak dan mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah sambil mengatakan, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Posisi teman dengan berkata, tolong bantu ibu ya. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Baiklah, di sini kami akan sangat mengapresiasi, mendukung dan membenarkan langkah yang dilakukan Bu Santi dalam menyelesaikan permasalahan siswanya, karena Bu Santi sudah memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menyikapi permasalahan siswanya, tetapi harus tetap meminta Vivi dan Natalie mengerjakan tugas matematikanya. Bukan hanya meminta maaf pada Bu Eni, serta meminta Bu Santi tetap memantau muridnya dalam kelas dan usaha perbaikan yang akan dilakukan oleh Vivi dan Natalie. Analisis kasus. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu sekelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah posisi penghukum dan pemantau. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, Pak Lukman menggunakan hukum fisik seperti menyita sepatu Sabrina dan membuat Sabrina merasa malu. Kedua, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, yaitu mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Yang kedua,
Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Jelaskan. Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Yang pertama, Sabrina, apakah sudah tahu mengenai peraturan sekolah mengenai jam masuk sekolah dan seragam warna sepatu? Yang kedua, Sabrina, jika kamu tahu peraturan ini salah, bersediakah kamu memperbaikinya? Yang ketiga, jika kamu tahu yang kamu perbuat ini salah, apa rencana yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Yang keempat, jika nanti berhasil memperbaikinya, menurut kamu akan menjadi orang seperti apa? Dan yang terakhir, kapan rencana kamu untuk melakukan rencana perbaikan itu? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, pertanyaan pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Hasil pemaparan dari kelompok kami yaitu, jika kami kepala sekolah di sekolah tersebut, jawaban pertama, menyikapi langkah yang diambil oleh kasus Pak Lukman tersebut. Kami mengajak Pak Lukman untuk berdiskusi membahas tentang kejadian tersebut dan tindakan yang dilakukan oleh Pak Lukman untuk diambil pelajarannya. Yang kedua, kami akan mengajak Pak Lukman merefleksi dan menganalisis apa efek tindakan yang telah diambil oleh Pak Lukman bagi siswa yang melakukan dihukum. Untuk Sabrina, selanjutnya bersama-sama mencari solusi yang terbaik tanpa menghukum, salah satunya dengan metode restitusi. Dan yang ketiga, nilai kebajikan yang diambil dituju oleh peraturan sekolah mengenai sepatu berwarna hitam adalah nilai komitmen dan kasus-kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Indikatornya adalah yang pertama, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, dan kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Yang kedua, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan kesenangan dan kasih sayang atau rasa diterima. Indikatornya adalah hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kesenangan dan kasih sayang. Dengan bahasa tubuh yang formal dan nada suara yang datar, pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh Ibu Dani jika ia sebagai pemantau adalah,
Bagaimana sikap kita jika pelajaran sedang berlangsung? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidur-tiduran saat belajar? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Di sini kami akan memaparkan jika kami kepala sekolah di sana, kami akan mengingatkan guru untuk membuat keyakinan kelas dan analisis kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau lihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja, bersediakah kamu? Dino tampaknya ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari siapa? Saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan adalah posisi manajer dan hal yang telah dilakukan adalah di mana kepala sekolah Bu Suti mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri dengan menggunakan langkah-langkah restitusi. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan oleh Ibu Santi dengan cara disampaikan bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi dan mempertahankan diri adalah penting. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama itu bertanggung jawab, kedua saling menghormati, ketiga saling menghargai, dan keempat peduli, dan kelima mandiri. Adapun refleksi pada kasus ini yaitu yang pertama, setelah menganalisis keempat kasus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada kasus 1 dan 4 dalam penerapan budaya positif sudah selesai dengan teori perubahan paradigma stimulasi kontrol ke teori kontrol. Sudah mewujudkan nilai keyakinan kelas, kebutuhan anak terpenuhi, segitiga restitusi terjalankan, serta guru berada pada posisi manajer. Sedangkan pada kasus 2 dan 3 tidak menunjukkan penerapan budaya positif sesuai teori perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol. Yang kedua,
Sebagai manajer, kita harus melibatkan siswa dalam mencari solusi, menganalisis kebutuhan, dan mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga, penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Dan yang terakhir, dalam menentukan keyakinan sekolah haruslah sesuai dengan kebajikan universal sehingga akan mudah diterima oleh anak. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.